sahabat, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Trash of a Dark Fantasy. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, terlihat bahwa Andok dan sekelompok serigala sudah bersiap menyerang Ian Hope. Ian berkata, "Astaga, anjing jalanan ini punya banyak teman. Apa yang membuatmu begitu lama? Aku sudah menunggu untuk ini." Tiba-tiba, subquest muncul, berisi informasi untuk membunuh werewolf yang bernama Andok. Sambil mencabut pedangnya, Ian berkata, "Senang bertemu denganmu, anjing jalanan. Kau akan menjadi mangsaku." Werewolf menunjukkan tatapan yang tajam, seperti menginstruksikan untuk segera menyerang. Seketika, sekelompok serigala langsung menyerang. Lalu Ian menggunakan skill Wind Sword Blade. Para serigala itu langsung mati seketika terkena tebasan pedang Ian. Akhirnya, seluruh kawanan serigala itu telah mati. Hanya tersisa Andok yang kini berada di hadapan Ian. "Kau terlihat menjijikan dibandingkan yang ada di game," ucap Ian. Andok terlihat sangat geram mendengar ucapan tersebut. "Kenapa? Apa sekarang kau takut karena sendirian?" ucap Ian. Seketika, Andok langsung melompat dan mencoba menerkam Ian menggunakan cakar tajamnya. Ian pun tidak menghindar. Serangan Andok berusaha ditangkisnya menggunakan skill Magic Wind Barrier. Terlihat gesekan mana dari keduanya. Ian berkata, "Jika ini tidak cukup, bagaimana dengan ini?" Terlihat bahwa tangan sebelah kiri Ian menggunakan skill Proset, yakni mantra Aljure tingkat rendah. Skill tersebut membentuk sebuah perisai es untuk menghalau serangan Andok tersebut. Tiba-tiba, tameng tersebut pecah dan berubah menjadi serpihan tajam yang terbang mengarah ke badan Andok. Dia tidak sempat menghindari serangan tersebut, sehingga serpihan es yang tajam itu langsung mengenai tubuhnya. Badannya terlempar mundur akibat serangan itu. Andok terlihat cukup terdesak oleh serangan Ian tersebut. Namun, tentunya hal itu tidak membuat Andok menyerah. "Apa kau menyerah? Apa kau ingin lagi?" ucap Ian. Andok terlihat sangat geram. Dia mencoba kembali melakukan satu serangan ke arah Ian Hope. Andok menggunakan cakarnya yang tajam dan dipenuhi aura kegelapan. Berkali-kali Andok melancarkan serangan, namun tidak ada satupun serangan yang mengenai tubuh Ian. Yang ada serangannya tersebut hanya mengenai batang pohon saja. Tiba-tiba, dari arah belakang, Ian muncul dan menebaskan pedangnya ke arah Andok. Andok terlihat menahan serangan pedang Ian tersebut menggunakan lengannya. Andok mengerang dengan kuat, namun serangan Ian itu tidak membuat lengan Andok terputus. Bahkan Wind Sword Blade saja tidak cukup untuk membinasakannya, ucap Ian. Badan Andok terlihat sangat kuat. Dia mampu menahan serangan pedang Ian hanya dengan satu lengannya saja. Melihat hal itu, Ian pun langsung meningkatkan kekuatan pedangnya. Ian memotong lengan kanan Andok. Andok mengerang kesakitan. Ian kemudian menggunakan skill Vacuum Explosion dan memotong lengan kiri Andok. "Aku akan meledakkanmu," ucap Ian. Andok terlihat tidak berdaya dan bertekuk lutut di hadapan Ian. Tiba-tiba muncul aura gelap di tubuh Andok. Ia terlihat meningkatkan energinya dan berusaha untuk kabur dengan cara meledakkan energi yang cukup kuat. Ian pun terlihat terlempar mundur. Ian menggunakan tameng menahan pancaran energi tersebut. "Sial, dia ingin kabur," ucap Ian. Kemudian Andok terlihat melompat, berusaha melarikan diri. Namun yang terjadi, Andok terlihat terkena serpihan es yang tajam menghujam tubuhnya. Ia pun langsung terhempas ke tanah dengan keras.
Serpihan es tersebut terlihat menumpuk membentuk sebuah kubah es yang menyelimuti tubuh Andop. Ternyata es tersebut merupakan skill yang Ian gunakan, yakni mantra Azure kelas rendah, yakni Prosperison. Kenapa kau melarikan diri? Kau sudah membuatku khawatir. Aku pikir aku akan kehilanganmu, ucap Ian. Tiba-tiba Andop berusaha menghantam kubah es tersebut dengan tubuhnya. Kubah es tersebut terlihat pecah. Andop kemudian kembali ingin melarikan diri. Kau mau pergi kemana? Ucap Ian sambil melompat. Ian berusaha menyerang. Ian kembali menggunakan skill Prosperison. Ian menghantamkan gumpalan es yang ada di tangannya ke tubuh Andop. Seketika terjadi ledakan energi yang sangat besar menghantam tubuh Andop. Andop mengerang kesakitan. Dia terlihat bertekuk tidak berdaya. Tanpa memberikan kesempatan, Ian kembali menggunakan skill Wind Sword Blade. Ian mengumpulkan cakra es di telapak tangannya. Ian kemudian menghantamkannya ke tubuh Andop sambil kembali menggunakan skill Vacuum Explosion. Andop terlihat terpental. Badannya terlihat remuk tak berdaya akibat serangan itu. Andop pun terkapar di tanah. Sambil menarik napas panjang, Ian berkata, "Sialan, akhirnya selesai juga." Terlihat di area tersebut, para serigala telah tergeletak tak bernyawa. Namun tiba-tiba, Andop terlihat masih bergerak. "Tidak mungkin," ucap Ian. "Apa dia masih hidup? Sial, manaku hanya tersisa sedikit." Seketika, wajah Andop berubah kembali ke bentuk manusia. Dia berkata, "Terima kasih. Kau hampir mengejutkanku. Kalau kau ingin berterima kasih, setidaknya beri aku petunjuk Corse Bead atau item yang lainnya. Jangan hanya mengucap terima kasih saja," ucap Ian. Dengan suara lirih, Andop pun berkata, "Rusa, tua." "Rusa? Ada apa dengan rusa?" ucap Ian. Namun Andop hanya terdiam karena dia sudah terlihat tidak bernyawa. "Sialan, apa maksud dia tadi dia sudah memakan rusa?" ucap Ian. Di lain tempat, terlihat Philip dan Laurel telah memenangkan pertempuran. Kemudian dari balik pepohonan terdengar suara. "Apakah itu Ian?" ucap Laurel. Terlihat dari balik pepohonan, Ian sedang membawa sebuah kepala. "Iya, ini aku." "Syukurlah kau berhasil selamat," ucap Ian. Philip sangat terkejut melihat yang Ian bawa. "Astaga, apa itu?" ucap Philip. "Ini werewolf," ucap Ian. "Orang inilah yang memimpin para serigala tadi." Laurel terlihat sangat terkejut. Dalam hatinya berkata, dia berhasil membawa kepala pemimpin musuh sendirian. Mungkin dia akan bisa menemukan si Dark Mage itu. Tapi, kenapa kau tiba-tiba pergi menghadapi musuh sendirian? Kamu bisa mati. Apakah kamu lupa soal janji kita? Ucap Laurel. Ian pun berkata, dia bisa kabur kalau aku menunggumu tadi. Kenapa kamu bisa begitu yakin? Itu hanya sebuah asumsi saja, ucap Laurel. Ian kembali berkata, lihatlah para serigala itu. Mereka bisa kalian bunuh dengan mudah. Tentunya, daripada membunuh kita, mereka hanya ingin membuat kita kelelahan saja. Itu berarti ada pemimpin mereka di sekitar sini yang menyusun strategi. Orang ini bersembunyi sambil memperhatikan kita. Menurutmu, kenapa dia melakukan itu? Padahal dia tidaklah kuat. Dia berani melawanku karena aku sendirian. Dia pasti akan kabur kalau kalian ikut bersamaku, ucap Ian.
Laurel pun terlihat hanya terdiam. Ian kembali berkata, "Aku tahu kalian pasti khawatir, tapi tenang saja. Aku masih menyayangi nyawaku. Aku bukanlah orang baik yang mau mempertaruhkan nyawaku. Aku bukanlah kesatria seperti dirimu. Aku hanya prajurit bayaran." Dalam hati Laurel berkata, "Aku tidak bisa membalas perkataannya. Baiklah, tapi mulai sekarang aku ingin kamu mendiskusikan rencanamu terlebih dahulu kepadaku. Jangan kau coba lagi melakukannya sendirian," ucap Laurel. "Oke, aku akan melakukan itu. Ayo kita pergi ke tempat lain. Tempat ini sudah dipenuhi dengan mayat," ucap Ian. "Philip, bawa kudaku." "Baiklah," ucap Philip yang terlihat kagum dengan sosok Ian yang sekarang. Dalam hati Ian berkata, "Harusnya semua ini sudah cukup, tapi aku juga mendapatkan sesuatu, yakni 1 poin untuk health. Aku awalnya ingin langsung meningkatkan intelijen dan mental powerku karena karakter ini dari awal sangat jelek sekali. Tapi tunggu, apa ini?" ucap Ian. Ternyata dia mendapatkan lagi esensi beat dari mayat werewolf itu. Ternyata orang ini juga menggunakan esensi beat. "Aku tidak pernah melihatnya di game," ucap Ian. "Aku juga bisa menggunakannya, namun efek sampingnya nanti akan cukup berbahaya." Sambil memasukkannya ke dalam kantong dimensi, Ian berkata, "Mungkin aku bisa memakai ini di masa depan." Tiba-tiba Philip berkata, "Pak, kudanya sudah siap." "Hah? Kenapa kuda ini?" ucap Philip. Kuda Ian tersebut terlihat aneh ketika bertemu dengan Ian. Kuda tersebut terlihat mengeluarkan busa di mulutnya, dan seketika kuda tersebut roboh terkapar di tanah. "Kenapa bisa begini?" ucap Philip keheranan. Kuda itu tiba-tiba mati. "Apa yang barusan terjadi?" ucap Philip. "Kenapa kuda itu mati?" Dalam hati Ian berpikir, apa ini disebabkan oleh darah yang menyelimutiku? Sambil berlutut, Philip berkata dengan penyesalan, "Maafkan aku. Kukira aku sudah merawatnya dengan baik." "Seharusnya kamu lebih berhati-hati," ucap Laurel. Dan Ian, "Maafkan soal itu. Nanti aku akan mengganti kudamu." "Tidak apa-apa. Tentunya dia tidak melakukannya dengan sengaja," ucap Ian. "Tapi aku cukup capek sekarang. Ayo kita menuju jantung hutan ini." Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di jantung hutan. Di tempat itu mengalir sungai yang sangat jernih. Philip terlihat sangat letih karena dia hanya berjalan kaki sepanjang perjalanan. Sementara kudanya telah digunakan Ian sebagai ganti dari matinya kuda Ian. Dalam hati Ian berkata, ternyata kuda Philip jauh lebih baik. Kemudian tiba-tiba Ian memberikan bungkusan makanan kepada Philip. "Ambil setengahnya dan persiapkan dengan baik. Jangan lupa cuci tanganmu terlebih dahulu. Lalu bersihkan baju jirahku setelah selesai memasak," ucap Ian. Philip terlihat sangat senang dan menuruti perintah Ian tersebut. Mengendalikan bocah tersebut ternyata sangatlah gampang, ucap Ian. Philip terlihat sangat senang dan berlari mempersiapkan permintaan Ian. Tiba-tiba Laurel berkata, "Ian, apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku ingin melepas baju jirahku dan ingin mandi," ucap Ian. "Tubuhku penuh dengan darah." Tiba-tiba Laurel juga ikut melepaskan baju jirahnya sambil berkata, "Aku juga ingin ikut mandi. Ayo kita mandi bersama-sama," ucap Laurel. Ian pun langsung kaget. "Apa? Bersama-sama?" Ian tidak menyangka Laurel akan berkata seperti itu. Cerita berlanjut ke chapter 7.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bantu Mimin dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.